kembali lagi bersama aku di channel YouTube aku, Meisha Gamatia. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana sistem instalasi listrik di kamar kos aku. Jadi selain aku menjelaskan instalasi listriknya, aku akan menyebutkan komponen-komponen yang digunakan beserta harga-harganya dan fungsi-fungsi masing-masing komponennya. Tonton terus videonya. Baik, yang pertama di sini adalah kWh meter atau kilowatt hour atau biasa disebut dengan meteran listrik. Di sini fungsinya menghitung pemakaian energi listrik, namun dengan perkembangan teknologi maka dia bisa mengirimkan hasil pengukuran kepada perusahaan atau fungsi lainnya bisa untuk pembatas daya atau mencatat daya yang digunakan. Dan di sini adalah MCB atau miniatur circuit breaker yang berfungsi sebagai sistem proteksi dalam instalasi listrik bila terjadi beban lebih dan hubungan singkat arus listrik atau korslet. Biasanya MCB ini dihubungkan hanya untuk kabel fasa saja dari tiang listrik PLN. Dan kWh meter ini dia hanya menerima dua kabel dari PLN, yaitu kabel fasa dan kabel netral. Untuk grounding didapatkan dari batang tembaga yang ditancapkan ke dalam tanah. Lalu lanjut ke dalam komponen bagian dalam kamar. Yang pertama di sini adalah saklar tunggal broko, yaitu saklar yang mempunyai satu buah tuas yang menghubungkan kabel fasa ke saklar lalu menuju ke lampu. Dan di situ ada juga fitting untuk lampunya agar lebih aman. Yang kedua di sini adalah stop kontak merek Broko. Di sini saya biasa menggunakan untuk alat elektronik seperti Magicom, dan biasanya saya memakai kabel roll untuk casan saya atau untuk cas laptop yang lain. Dan di sini ada saklar tunggal lagi untuk menghubungkan ke lampu kamar mandi. Dan yang paling terakhir ada stop kontak di atas dinding untuk menyalakan atau mencolokkan alat elektronik, yaitu kipas angin. Itu saja komponen yang ada di dalam kamar saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem instalasi listrik pada kosan saya. Jadi yang pertama di sini melalui tiang listrik PLN. Jadi dia mengaliri fasa dan netral. Di sini perbedaan fasa itu adalah kabel fasa itu yang mengandung tegangan. Jika dites pakai test pen dia akan bernilai. Dan di sini untuk kabel netral dia adalah kabel bermuatan listrik rendah atau mendekati 0 dan dipakai sebagai acuan. Untuk ground biasanya berfungsi sebagai proteksi apabila terjadi kebocoran arus. Jadi kabel fasa di sini memasuki MCB yang sudah dijelaskan fungsinya di awal tadi, dan di sini ke saklar. Jadi fasa di sini kabel fasa tidak langsung masuk ke lampu tapi melalui saklar terlebih dahulu. Setelah memasuki saklar, lalu si fasa akan keluar melalui tuas output dan memberikan trigger untuk menyala-matikan lampu. Jadi saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik atau untuk menghubungkannya. Jadi saklar pada dasarnya adalah alat penyambung atau pemutus aliran listrik. Jadi setelah saklar di sini masuk ke sebelahnya, yaitu stop kontak. Jadi di sini menurut PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik, yang di sebelah kanan adalah kabel untuk netral, kiri untuk fasa, dan yang di tengah atau di bawah ini untuk grounding. Jadi fungsi stop kontak di sini adalah sebagai tempat menghubungkan aliran listrik ke berbagai alat listrik atau alat elektronik yang ada di kosan. Stop kontak ini biasa dihubungkan dengan menggunakan steker atau colokan listrik yang biasa terpasang pada berbagai alat listrik di kosan aku. Jadi setelah dari stop kontak ini masuk ke saklar untuk menyalakan lampu kamar mandi. Jadi sama seperti tadi, kabel dari fasa tidak langsung memasuki ke lampu, melainkan melalui saklar terlebih dahulu, dan dia mengeluarkan output dari tuas sebelahnya dan memberikan trigger agar menyala-matikan sebuah lampu. Di sini saya menggunakan saklar tunggal. Jadi di sini selain fasa
ada kabel netral. Apabila kita tambahkan kabel netral, maka akan terjadi beda potensial antara kabel fasa dan netral yang melewati lampu, sehingga lampu dapat menyala. Lalu kita ke bagian bawah, yaitu stop kontak. Di sini stop kontak sama seperti tadi, yang berfungsi sebagai tempat menghubungkan aliran listrik ke berbagai alat elektronik. Jadi di sini letak stop kontak di kosan saya di bagian atas dinding untuk menghubungkan alat elektronik, contohnya kipas angin yang berada di dinding atas. Oke, jadi di sini mengapa di dalam stop kontak dialiri oleh 3 kabel seperti tadi, kabel netral untuk adanya terjadi beda potensial agar bisa mengaliri arus. Dan di sini untuk ground untuk berfungsi sebagai proteksi arus listrik tetap bisa mengalir hanya dengan kabel fasa dan netral. Dan sesuai namanya, kabel ground adalah kabel yang terhubung ke tanah yang akan membuang arus bocor ke tanah. Jadi itu saja, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.